Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Anda Indonesia akan membahas mengenai resusitasi jantung atau pijat jantung. Resusitasi jantung ini adalah hal yang sangat basic dimiliki oleh tenaga kesehatan. Bahkan sekarang itu sudah sangat dibutuhkan oleh tenaga pekerja yang lain seperti satpam dan lain sebagainya. Karena memang kejadian henti jantung ini bukan hanya terjadi di rumah sakit, itu poinnya. Kebanyakan kasus terjadi misalkan di lapangan, kemudian di tempat umum seperti stasiun, di minimarket, dan sebagainya. Sehingga pemberian edukasi mengenai resusitasi jantung ini perlu diberikan kepada pekerjaan yang lain itu, pihak pekerjaan yang lain. Perlu diingat, apabila ada seseorang pasien, dia tidak sadarkan diri, kemudian ketika kita raba bagian arteri karotisnya, itu tidak teraba, maka hal yang dilakukan pertama adalah mulai RJP. Jadi mulai RJP, apapun itu, mulai lakukan RJP. Apabila ada akses pemberian oksigen dan ada akses pemberian monitor, maka kita bisa pasang. Namun apabila tidak ada akses untuk itu, maka lakukan terus RJP ini. Apabila penolongnya hanya satu, maka RJP terus tanpa pemberian nafas. Namun apabila penolongnya lebih dari satu, bisa 2 atau 3, maka lakukanlah bantuan pijat jantung dengan perbandingan 30:2. 30 pijat jantung, 2 adalah pemberian nafas gitu. Jadi 30 kita lakukan RJP, dan 2 apabila sudah 30 maka 2 kali kita pemberian nafas. Perlu diingat, pemberian RJP ini harus mengikuti kaidah yang ini, yang dimana kedalamannya itu kurang lebih 5-6 cm gitu. Jangan terlalu dalam. Kemudian kecepatannya kurang lebih 100-120 kali per menit. Minimalkan interupsi di sini maksudnya, kalau misalkan penolong itu lebih dari 1, maka tunjuk 1 sebagai leader. Biasanya itu yang ada di atas kepala pasien. Karena kalau misalkan posisinya sama, tidak ada sebagai leader, maka komunikasi itu bisa acak-acakan gitu. Dan makanya apabila ada 2 atau 3, maka tunjuk 1 sebagai leader untuk memberikan aba-aba kapan diberikan oksigen, kapan diberikan obat-obatan, dan lain sebagainya. Hindari ventilasi. Ganti kompresor tiap 2 menit atau lebih awal jika kelelahan. Maksudnya di sini, apabila tadi misalkan penolongnya itu 2 atau 3, maka seseorang melakukan RJP itu kurang lebih 2 menit. Jadi 2 menit gitu. Selama 2 menit. 2 menit ini bisa beberapa siklus ya. Tapi kalau lihat dari sini, ini kan 120 per menit, artinya kurang lebih ini telah 1 menitnya itu sudah berapa siklus kalau dibagi 30? 120 bagi 30, jadi kurang lebih berapa tuh? 4 kali ya, 4 siklus. Jadi semenit kurang lebih misalkan 4 siklus, maka 2 menit itu kurang lebih 8 siklus. Jadi satu penolong kurang lebih melakukan 8 siklus. Apabila lebih dari 2 menit, maka ganti penolongnya, atau apabila misalkan masih kuat, bisa diteruskan. Namun memang kalau aturannya itu 2 menit, atau misalkan kurang dari 2 menit, tapi yang melakukan RJP ini kelelahan, maka bisa dilakukan penggantian gitu. Ini tadi dijelaskan, ini nanti dijelaskan berikutnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu irama-irama yang perlu diingat untuk kapan dilakukan shock dan kapan tidak dilakukan shock. Perlu diingat, ini adalah gelombang
ventricle tachycardia. Sedangkan ini itu ventricle fibrilasi. Ini asistol. Kemudian nanti ada PEA ya. Ventricle tachycardia artinya lebar dan cepat gitu. Dan ini tinggi ya. Beda sama VF. VF itu nggak terlalu tinggi dan ininya masih lebar. Jarak QRS-nya masih lebar. Nah ini adalah gelombang yang shockable. Kalau misalkan mendapati dua ini, maka ini adalah salah satu irama yang bisa di shock gitu. Sedangkan ini PEA dan asistol itu tidak bisa dilakukan shock. Oke. Asistol. PEA ini maksudnya apa? Jadi PEA ini adalah apabila kita mendapati irama pada monitor, pada EKG, namun ketika kita raba nadinya itu tidak teraba gitu. Itu namanya PEA. Jadi apabila adanya irama yang terdeteksi pada monitor selain ini ya, selain VT dan VF, dan kita raba nadinya itu tidak ada, maka itu tergolong ke PEA. Oke, kita kembali lagi ke alur di sini. Apabila telah datang bantuan dan telah kita bisa pasang monitor, maka langkah berikutnya stop RJP-nya, kita cek irama dulu. Apabila iramanya merupakan golongan yang termasuk yang shockable, yang tadi VF dan VT, maka kita bisa memberikan shock. Kita ke irama ini dulu ya. Kita bisa melakukan shock. Dan apabila sudah di shock, ini kita bisa melakukan RJP lagi selama 2 menit. Nah, shock ini adalah shock yang tidak tersinkronis. Itu merupakan nama lain dari defibrilasi. Defibrilasi, dosisnya itu apabila defibrilasinya yang monofasik itu 360 Joule, apabila bifasik itu 120 sampai 200 Joule. Ingat, apabila melakukan shock, maka harus diingat biasanya kayak ada apa ya, interupsi kayak I'm clear, you clear, everybody clear. Apabila sudah menjawab semuanya clear, maka bisa di shock. Perhatikan apakah masih ada penolong yang menyentuh badan pasien gitu. Jangan sampai gitu, karena kalau misalkan masih ada yang melakukan bantuan atau yang memegang pasien dan kita shock, itu bisa ikutan gitu terdefib gitu. Maka harus dilakukan interupsi dulu. I'm clear, you clear, everybody clear. Apabila semuanya udah bilang clear, maka bisa di shock. Oke. Nah, ini yang tadi apabila telah diberikan shock, maka kita bisa melakukan RJP selama 2 menit. Dan kita pasang akses intravena gitu. Akses intravena, oke. Nah, apabila sudah, maka kita bisa melakukan cek irama lagi pada langkah berikut. Apabila iramanya itu masih misalkan dia VT dan VF, maka kita bisa melakukan shock. Apabila misalkan kita cek irama itu bukan VT VF, maka tidak dilakukan shock, maka ikuti alur berikutnya. Nah, namun apabila memang didapati iramanya masih shockable, maka kita lakukan shock kembali pada pasien dengan dosis yang sama gitu. Nah, apabila telah di shock, maka kita bisa berikan RJP lagi gitu. RJP lagi selama 2 menit dan diberikan epinefrin. Nah, ini baru diberikan obat-obatan. Jadi obat-obatan ini dilakukan setelah pemberian shock yang kedua gitu. Jadi pemberian shock yang pertama
nggak diberikan obat-obatan, tapi lakukan CPR lagi dan berikan akses intravena. Kemudian yang kedua, baru ketika telah di shock, maka kita berikan epinefrin. Nah, epinefrin ya. Di langkah pertama itu epinefrin dulu. Nah, kemudian kita cek irama berikutnya. Apabila kita cek iramanya, kita dapati misalkan iramanya masih shockable, maka langkah berikutnya kita defiv, kita RJP lagi. Selama RJP, sambil RJP, kita bisa masukkan obat yang kedua. Obat yang kedua yaitu adalah amiodaron. Amiodaron ini dosisnya, untuk dosis amiodaron yang pertama itu 300 mg. Ini epinefrin 1 mg ya. Nah, apabila masih sama kondisinya, dia masih belum dan dia shockable, irama shockable, maka kita bisa ke sini ya, ke beri cek lagi, kemudian irama masih shockable, maka kita shock. Kemudian apabila sudah, maka kita lakukan RJP dan pemberian obat-obatan berikutnya yaitu epinefrin. Oke, jadi obat-obatan ini akan terus berurutan gitu. Epinefrin di shock misalkan kan, kemudian berikutnya adalah amiodaron, kemudian di shock lagi misalkan, maka obat berikutnya adalah epinefrin, di shock lagi, maka amiodaron. Nah, namun amiodaron ini ada batasannya, yaitu pemberiannya hanya 2 kali. Sedangkan epinefrin, kuncinya dia diberikan itu selang-seling itu. Jadi epinefrin, amiodaron, epinefrin, amiodaron. Ini apa? Epinefrin. Oke, di sini adalah epinefrin. Nah, di sini apa? Apakah amiodaron? Tidak. Karena amiodaron harus 2 kali. Gak boleh lebih dari 2 kali. Maka di sini tidak diberikan obat-obatan dulu. Nah, ketika kita misalkan lakukan RJP, kemudian kita dapati lagi misalkan yang shockable, maka kita shock. Kemudian apabila kita cek irama, maka kita RJP lagi, maka di sini itu diberikan epinefrin baru. Jadi ini kosong ya, ini kosong, ini epinefrin, kosong, kemudian epinefrin. Berikutnya gitu. Nah, kapan kita lakukan pemberhentian proses RJP ini atau CPR ini? Nah, di sini ada poinnya. Jadi sebentar. Oh, di sini tidak ada ya. Jadi pemberian RJP ini maksimal sampai penolong kecapean atau memang telah lama dilakukan RJP namun tidak ada respon, maka kita bisa melakukan pemberhentian RJP ini. Nah, tadi yang irama shock, yang shockable. Nah, apabila kita cek iramanya, namun misalkan dia itu bukan yang shockable, yang tadi asystole atau PA, maka epinefrin ini bisa langsung diberikan. Kalau yang tadi kan epinefrin ini setelah RJP dulu, baru cek irama lagi, misalkan masih, maka baru diberikan di sini, poin sini gitu. Kalau di sini itu langsung diberikan epinefrin, kalau yang bukan yang shockable. Kalau sudah diberikan epinefrin, maka kita bisa lakukan lakukan RJP lagi dengan ketentuan yang sama. Namun apabila bukan shockable, maka tidak ada tempat buat amiodaron. Jadi diberikannya epinefrin saja dan ikuti hukum yang tadi. Jadi epinefrin ini hanya diberikan selang-seling gitu. Jadi kalau pada kasus ini, maka karena tidak ada tempat buat amiodaron, maka epinefrin kosong, epinefrin lagi gitu. Tuh. Jadi memang kenapa demikian? Karena memang
epinefrin ini mempunyai waktu paru ya. Waktu parunya itu lebih dari 2 menit gitu. Kurang lebih 3 ya, 3-4 gitu. Sehingga pemberiannya itu harus lebih dari 2 menit. Maka pemberian epinefrin ini nggak bisa langsung, nggak bisa apa ya, nggak bisa terus menerus, tapi selang-seling epinefrin kosong epinefrin gitu untuk kasus di sini. Dan masih sama ya, ini masih sama. Begitu. Mungkin itu adalah pelajaran tentang resusitasi jantung. Apabila berikutnya kita akan membahas lebih jauh mungkin ya tentang pembacaan EKG dan materi jantung atau materi lainnya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.